Halo semuanya, eh, berjumpa kembali dengan saya Anjono Parok Hasilungan. Saya adalah guru dan mahasiswa S3 Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu buku yang baru saja saya beli ya. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari 27 ilmuwan ya, 27 ilmuwan yang terbit dari tahun 2017 ya, ditulis oleh 27 ilmuwan, 18 ilmuwan dari Prancis dan 9 ilmuwan dari Indonesia. Buku ini juga kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Buku ini terbit tahun 2017. Kita akan membahas di bab 15 tentang agama dan identitas orang Tionghoa di Indonesia, ditulis oleh Tung Julan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekarang BRIN ya. Di halaman 352 ya, ada satu penjelasan mengenai pemerintahan Orde Baru menandai mereka yang bukan komunis dengan identitas agama. Jadi salah satu indikator mereka yang disebut bukan komunis adalah mereka yang beragama. Sedangkan mereka yang komunis, salah satu indikatornya adalah mereka tidak beragama. Dan ini adalah persepsi yang sampai saat ini itu dipercaya oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bahwa orang-orang komunis adalah orang-orang yang tidak mempunyai identitas agama. Apalagi kalau agamanya ditentukan oleh negara. Kalau saat ini ada 6 ya. Nah, lebih dari selain 6 itu bisa dikatakan mereka penganut komunis ya. Seorang penganut komunis. Dan ini dimulai dari proyek besar Orde Baru ya, ketika selesainya peristiwa 1965. Jadi Soeharto menggunakan identitas agama untuk menentukan seseorang itu komunis atau bukan komunis. Sehingga proyek pembersihan sisa-sisa PKI itu juga menyasar orang-orang Tionghoa yang punya dua faktor ini. Kenapa orang Tionghoa menjadi sasaran waktu itu? Pertama, peristiwa 65 itu salah satu teorinya didalangi oleh negara Cina. Itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang Tionghoa itu banyak yang tidak menganut 5 agama resmi pada saat itu, yaitu pertama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, orang-orang Tionghoa pada tahun 1965 itu tidak banyak menganut 5 agama ini, salah satu dari agama ini. Sehingga untuk menjaga keselamatan orang-orang Indonesia keturunan Cina ini, mereka dalam tanda petik terpaksa memeluk salah satu dari 5 agama ini. Nah, jadi kalau Anda lihat banyak orang-orang Tionghoa yang sekarang beragama Kristen, Islam dan Buddha, itu adalah salah satunya kontribusinya dari banyaknya orang-orang Tionghoa waktu itu memeluk agama 3 ini gitu. Jadi mereka mengamankan diri mereka agar tidak dicap sebagai komunis. Mereka harus punya agama. Ya, walaupun sebenarnya mereka juga banyak juga yang tidak mengerti atau secara pemahaman agamanya juga tidak terlalu dalam gitu. Tapi untuk keselamatan mereka harus memilih satu dari 5 agama yang ditetapkan pada saat itu. Dan kebanyakan itu mereka menganut agama Kristen. Kristen itu Kristen Katolik, Protestan, ya, kemudian Islam dan kemudian Buddha. Dan itu teman-teman, bahwa nantinya juga setelah reformasi ya, karena Abdurrahman Wahid itu ingin mengembalikan identitas ketionghoan mereka, muncul agama Konghucu. Nah, ini agama Konghucu ini menarik juga. Kenapa agama Konghucu ini salah satu agama yang diakui oleh Indonesia saat ini?
Karena Abdurrahman Wahid menyadari bahwa kebanyakan orang-orang Tionghoa yang menganut 5 agama atau sebelum 98 itu kebanyakan mereka itu tidak bersumber dari ajaran mereka. Jadi dicarilah ya sebenarnya apa sih agama asli dari Tionghoa ini. Maka sebagian orang mengatakan bahwa Konghucu atau dari Konfusian ya. Dan ini juga dibahas ya di halaman 353 terjadinya agama Tionghoa ya. Terjadinya agama Tionghoa. Nah ini merujuk kepada Konghucu. Nah, Konghucu ini dianggap sebagai agamanya orang Tionghoa. Tetapi yang menarik, ketika agama Konghucu ini ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, tidak banyak juga orang-orang Tionghoa yang menjadikan yang pindah kembali ke Konghucu gitu. Mereka tetap ada yang ke Buddha, ada yang tetap ke Kristen, dan ya mereka tidak terlalu peduli sebenarnya. Karena di Rupar sendiri ada fenomena menarik, dan mungkin juga di daerah lain ya, orang-orang Tionghoa itu mereka KTP-nya Buddha ya, KTP yang Tionghoa saat ini ya, KTP-nya Buddha, tetapi aktivitasnya itu juga mencerminkan dari ajaran Konfusian. Terima kasih, lain kali kita akan membahas buku yang lainnya.